Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami selaku kelompok materi yang ke-10, yang di sini kami akan membahas terkait mengapresiasi prosa anak dengan pendekatan analitik yang sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas, sudah berlatih terkait apa itu prosa dan lain-lainnya. Oke, di sini kami selaku kelompok materi yang ke-10 bersama dengan rekan kami, saya sendiri Muhammad Ali Mazhuri dengan NIM 1914087, dan rekan kami, partner kami satu yaitu Muhammad Kahfi Ali dengan NIM 1914096. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas 3 hal, maksudnya satu, cuma kita lebih rinci lagi. Apa sih pendekatan analitik, apa sih prosa, dan contoh pendekatan analitik dalam prosa anak itu bagaimana, gitu ya. Oke. Nah, pendekatan analitik, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan analitik? Pendekatan analitik itu merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menyampaikan atau menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasan. Pendekatan analitik ini juga disebutkan, maksudnya juga diutarakan oleh Aminuddin, Bapak Aminuddin, bahwasanya pendekatan analitik ini apa? Pendekatan analitik dalam apresiasi sastra ini adalah pendekatan sistematis secara objektif, berusaha memahami unsur-unsur intrinsik dalam prosa, mengidentifikasi peranan setiap unsur intrinsik dalam puisi, serta berusaha memahami bagaimana hubungan antara unsur satu dengan yang lainnya. Nah, dasarnya pendekatan analitik ini apa dasarnya? Dasarnya itu adalah menolong pembaca dalam upaya mengenal unsur-unsur intrinsik sastra yang secara aktual telah berada dalam suatu cipta sastra dan bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi yang terdapat dalam kajian sastra. Dengan kata lain, pendekatan analitis ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan menyusun sintesis lewat analisis. Lewat penerapan pendekatan ini diharap pembaca pada umumnya menyadari bahwa cipta sastra itu pada dasarnya diwujudkan lewat kegiatan yang serius, tidak mainan, dan terencana, sehingga tertanamkan rasa penghargaan atau sikap yang baik terhadap karya sastra. Nah, selanjutnya kalau dalam kehadiran pendekatan analitik ini, prinsip dasar yang melatar belakangnya ada 3 ya, yang kami ketahui. Yang pertama itu ada cipta sastra itu dibentuk oleh elemen-elemen tertentu. Yang kedua, setiap elemen ini dalam cipta sastra memiliki fungsi tertentu, dan senantiasa memiliki hubungan antara satu sama lain, meskipun karakteristik masing-masing berbeda. Jadi berkesinambungan gitu ya. Terus dari adanya ciri karakteristik setiap elemen itu, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya pada awalnya dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus dilengkapi sebagai satu kesatuan. Jadi antara satu sama yang lain itu berkesinambungan dan memiliki makna. Oke, next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah prosa. Prosa adalah bentuk karangan sastra dengan bahasa, bukan puisi. Terdiri atas kalimat-kalimat
yang jelas runtutan pemikirannya. Biasanya ditulis dalam alinea-alinea. Adapun sebuah contoh prosa terdiri seperti dongeng, cerita rakyat, kisah, riwayat, hikayat, novel, roman, biografi, dan cerpen. Ragam prosa adalah prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu, bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita seperti itu. Selanjutnya, prosa fiksi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prosa fiksi sains, yang kedua, prosa fiksi realitis, yang ketiga, prosa fiksi imajinatif. Dalam prosa fiksi sains adalah berupa ilmu pengetahuan atau bersifat faktual disusun dalam bentuk cerita fiksi dengan cara menentukan pelaku, latar, dan alur dalam sebuah tujuannya untuk menarik minat dan perhatian siswa sehingga mereka merasa tidak sulit memahami isi dan pesan yang disampaikan oleh pengarangnya. Yang kedua, prosa fiksi realitis adalah cerita yang bertujuan menyampaikan sesuatu yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang logis berkaitan dengan etika, moral, religius, dan nilai-nilai lainnya. Yang ketiga yakni prosa fiksi imajinatif. Dalam prosa ini hampir sama dengan prosa fiksi realistik, tetapi peristiwanya merupakan imajinasi pengarang yang tidak real. Selanjutnya adalah sebuah contoh pendekatan analitik dalam prosa terhadap anak sebagai berikut yang sudah dipaparkan dalam PPT dan di video kami yang ini. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam video dan paparan yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.